Bayangkan bangun setiap pagi dengan semangat yang sama seperti saat Anda berusia 20-an, merasakan kebebasan penuh untuk menjalani hari sesuai keinginan tanpa bergantung pada siapapun, dan memiliki energi serta tujuan hidup yang jelas meskipun usia telah melewati angka 60. Ini bukan sekadar mimpi, tetapi realitas yang bisa Anda wujudkan dengan strategi yang tepat. Hidup mandiri di usia 60 tahun ke atas bukanlah hal yang mustahil. Sebaliknya, itu adalah pilihan yang bisa memberi kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Di masa ini banyak yang merasa hidup mulai melambat dan ada kecenderungan untuk bergantung pada orang lain. Namun dengan langkah yang tepat, kita bisa terus menjalani hidup dengan penuh semangat dan kemandirian. Keinginan untuk tetap mandiri adalah hak setiap orang tak peduli usia. Bukan hanya tentang fisik yang kuat, tetapi juga mental yang tangguh, keuangan yang terkelola dengan bijak, serta hubungan sosial yang mendukung. Dengan memiliki rutinitas yang menguatkan dan tujuan hidup yang jelas, kita bisa menjalani masa tua dengan lebih berdaya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai perubahan yang positif. Banyak orang tidak menyadari bahwa dengan mengubah beberapa kebiasaan dan pola pikir, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih mandiri. Ini bukan tentang tidak bergantung pada siapapun, tetapi tentang menjaga kebebasan untuk memilih dan menjalani hidup sesuai keinginan sendiri. Kemandirian di usia lanjut sebenarnya adalah tentang mempertahankan otonomi pribadi, kemampuan untuk membuat keputusan sendiri, dan tetap memiliki kontrol atas kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup aspek fisik seperti kemampuan untuk bergerak dan melakukan aktivitas dasar, aspek mental seperti kemampuan berpikir jernih dan mengambil keputusan, aspek emosional seperti kemampuan mengelola perasaan dan stres, serta aspek sosial seperti kemampuan mempertahankan hubungan yang bermakna. Ketika kita berbicara tentang kemandirian, kita tidak berarti hidup dalam isolasi atau menolak bantuan dari orang lain sama sekali. Sebaliknya, kemandirian yang sehat adalah tentang kemampuan untuk memilih kapan kita membutuhkan bantuan dan kapan kita bisa mengandalkan diri sendiri. Ini tentang mempertahankan rasa harga diri dan tujuan hidup, serta terus berkontribusi pada masyarakat dengan cara yang bermakna. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang mampu mempertahankan kemandirian di usia lanjut cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik, kesehatan mental yang lebih stabil, dan bahkan umur yang lebih panjang. Mereka juga cenderung lebih bahagia, lebih percaya diri, dan memiliki pandangan yang lebih positif tentang kehidupan. Kemandirian memberikan rasa pencapaian dan kepuasan yang mendalam, karena kita tahu bahwa kita masih mampu mengendalikan hidup kita sendiri. Dalam perjalanan menuju kemandirian di usia 60 tahun ke atas, ada 5 rahasia utama yang akan kita bahas secara mendalam. Rahasia-rahasia ini telah terbukti efektif melalui berbagai penelitian dan pengalaman nyata dari ribuan orang yang berhasil menjalani masa tua dengan mandiri dan bahagia. Setiap rahasia ini saling terkait dan mendukung satu sama lain, menciptakan fondasi yang kuat untuk kehidupan yang mandiri dan bermakna. Rahasia pertama adalah memiliki rutinitas yang menguatkan. Rutinitas harian yang teratur adalah kunci untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, terutama di usia 60 tahun ke atas. Dengan memiliki rutinitas yang terencana, tubuh dan pikiran kita bisa tetap aktif dan terjaga. Tanpa rutinitas yang jelas, hari-hari bisa terasa kosong dan membingungkan yang berisiko menurunkan semangat hidup. Sebaliknya, rutinitas yang baik memberi struktur dan tujuan dalam kehidupan sehari-hari, membantu menjaga keseimbangan dan ketenangan dalam menjalani hari. Rutinitas yang menguatkan tidak harus rumit atau melelahkan. Sebaliknya, rutinitas yang paling efektif adalah yang sederhana namun konsisten. Mulailah dengan bangun di waktu yang sama setiap hari, ini membantu mengatur jam biologis tubuh dan memastikan kualitas tidur yang baik. Setelah bangun, luangkan beberapa menit untuk refleksi atau meditasi ringan, mensyukuri hari yang baru dan menetapkan niat positif untuk hari tersebut. Kemudian, lakukan aktivitas fisik ringan seperti peregangan atau jalan-jalan singkat di sekitar rumah untuk mengaktifkan sirkulasi darah dan mempersiapkan tubuh untuk hari yang aktif. Aktivitas fisik ringan sangat penting, terutama bagi mereka yang ingin tetap mandiri di usia lanjut. Tidak perlu latihan yang berat, berjalan kaki santai di pagi hari sudah cukup untuk menjaga kelenturan tubuh dan kesehatan jantung. Bahkan yoga dengan gerakan yang lembut dan terkontrol bisa sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan otot, kelenturan tubuh, dan mengurangi rasa sakit yang mungkin muncul seiring bertambahnya usia. Aktivitas fisik yang rutin tidak hanya menjaga tubuh tetap sehat, tetapi juga meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi stres. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang berolahraga secara teratur memiliki tingkat depresi yang lebih rendah, fungsi kognitif yang lebih baik, dan sistem imun yang lebih kuat. Olahraga juga melepaskan endorfin, hormon kebahagiaan alami yang membuat kita merasa lebih baik dan lebih energik. Untuk memulai rutinitas olahraga yang berkelanjutan, pilihlah aktivitas yang Anda nikmati. Jika Anda tidak suka berjalan, cobalah berenang, bersepeda santai, atau bahkan menari. Yang terpenting adalah konsistensi, bukan intensitas.
Mulailah dengan 15-20 menit setiap hari dan secara bertahap tingkatkan durasi sesuai kemampuan Anda. Jangan lupa untuk selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai program olahraga baru, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu. Selain aktivitas fisik, rutinitas makan yang sehat juga sangat penting. Makanlah pada waktu yang teratur dengan porsi yang seimbang. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, protein tanpa lemak, dan biji-bijian utuh. Hindari makanan olahan, gula berlebih, dan lemak jenuh. Minum air putih yang cukup sepanjang hari untuk menjaga hidrasi tubuh. Rutinitas makan yang baik tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga mempengaruhi mood dan tingkat energi kita sepanjang hari. Di samping itu, penting untuk mengalokasikan waktu untuk hobi yang menyenangkan. Berkebun misalnya tidak hanya memberikan kesenangan, tetapi juga memungkinkan kita untuk merasakan pencapaian ketika tanaman tumbuh dengan baik. Kegiatan seperti ini memberi rasa puas dan memungkinkan kita untuk tetap terhubung dengan alam, menjaga ketenangan pikiran, dan merasa lebih produktif. Berkebun juga merupakan bentuk terapi yang sangat efektif, memberikan rasa tanggung jawab dan pencapaian yang kontinu. Melihat tanaman tumbuh dari biji menjadi tanaman yang subur memberikan kepuasan yang mendalam dan mengingatkan kita akan siklus kehidupan yang indah. Selain berkebun, ada banyak hobi lain yang bisa Anda eksplorasi. Melukis, misalnya, adalah cara yang bagus untuk mengekspresikan kreativitas dan emosi. Tidak perlu menjadi ahli, yang penting adalah menikmati prosesnya. Melukis dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan fokus, dan memberikan rasa pencapaian. Musik adalah hobi lain yang sangat bermanfaat. Belajar memainkan alat musik atau bergabung dengan paduan suara dapat meningkatkan fungsi kognitif, memperbaiki koordinasi, dan memberikan kesenangan sosial. Membaca buku atau mengikuti kursus online bisa menjadi cara yang sangat baik untuk terus menambah pengetahuan dan melatih otak sehingga tetap tajam dan kreatif. Di era digital ini, tersedia banyak platform pembelajaran online yang menawarkan kursus tentang berbagai topik, mulai dari sejarah, seni, sains, hingga keterampilan praktis seperti memasak atau teknologi. Belajar hal baru tidak hanya menjaga otak tetap aktif, tetapi juga memberikan rasa pencapaian dan membuka peluang untuk bertemu orang-orang baru dengan minat yang sama. Menulis adalah hobi lain yang sangat bermanfaat untuk usia lanjut. Menulis memoir, blog, atau bahkan fiksi dapat membantu memproses pengalaman hidup, berbagi wisdom dengan generasi yang lebih muda, dan meninggalkan warisan yang bermakna. Proses menulis juga merupakan bentuk terapi yang membantu mengorganisir pikiran dan perasaan. Memiliki waktu untuk diri sendiri dan melakukan apa yang disukai juga berkontribusi pada kebahagiaan dan kesejahteraan. Hobi yang menyenangkan bisa menjadi pelarian dari rutinitas yang monoton dan memberi kita ruang untuk bersantai. Menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang memberi kepuasan batin sangat penting untuk menjaga keseimbangan emosional, mengurangi perasaan kesepian, dan meningkatkan semangat hidup. Dengan memiliki rutinitas yang menggabungkan aktivitas fisik dan hobi yang memuaskan, kita tidak hanya menjaga tubuh tetap sehat, tetapi juga menjaga pikiran tetap aktif dan positif. Ini adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih mandiri di mana kita tetap bisa menikmati setiap hari dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Rutinitas yang baik juga mencakup waktu istirahat yang cukup. Tidur yang berkualitas sangat penting untuk pemulihan tubuh dan pikiran. Buatlah lingkungan tidur yang nyaman, hindari kafein di malam hari, dan ciptakan ritual sebelum tidur yang membantu Anda rileks. Membaca buku, mendengarkan musik yang menenangkan, atau melakukan meditasi ringan dapat membantu mempersiapkan tubuh dan pikiran untuk beristirahat. Rahasia kedua, membina koneksi sosial yang sehat. Memiliki lingkaran sosial yang mendukung dan menguatkan sangat penting, terutama di usia 60 tahun ke atas. Manusia adalah makhluk sosial dan interaksi dengan orang lain memberikan energi positif serta memperkaya kehidupan. Teman-teman, keluarga atau orang-orang yang kita percayai dapat menjadi sumber kekuatan baik dalam suka maupun duka. Mereka yang mendengarkan, memberi semangat, dan berbagi kebahagiaan akan membantu kita tetap merasa hidup dan berarti. Tanpa dukungan sosial, perasaan kesepian dan terisolasi bisa menghampiri yang pada akhirnya berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik. Isolasi sosial telah terbukti memiliki dampak yang sama berbahayanya dengan merokok 15 batang setiap hari terhadap kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang terisolasi secara sosial memiliki risiko kematian dini yang lebih tinggi, tingkat depresi yang lebih tinggi, dan fungsi kognitif yang menurun lebih cepat. Sebaliknya, mereka yang memiliki hubungan sosial yang kuat cenderung hidup lebih lama, lebih bahagia, dan memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Menghindari isolasi sosial adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan di usia lanjut. Meskipun tubuh mungkin tidak seaktif dulu, tetap menjalin hubungan dengan orang lain akan membantu menjaga semangat dan kebahagiaan.
Berbicara dengan keluarga, bertemu teman-teman lama, atau bergabung dengan kelompok kegiatan bisa memperkaya kehidupan kita. Bahkan pertemuan singkat dengan orang yang kita sayangi dapat memberikan kebahagiaan yang mendalam dan rasa koneksi yang sangat dibutuhkan. Untuk membangun dan mempertahankan hubungan sosial yang sehat, mulailah dengan keluarga terdekat. Luangkan waktu untuk benar-benar hadir saat berinteraksi dengan anak, cucu, atau kerabat lain. Dengarkan dengan penuh perhatian, tunjukkan minat pada kehidupan mereka, dan bagikan pengalaman serta wisdom Anda. Hubungan antar generasi bisa sangat memperkaya kehidupan semua pihak yang terlibat. Anak-anak dan cucu dapat belajar dari pengalaman hidup Anda, sementara Anda dapat tetap terhubung dengan perkembangan zaman dan perspektif yang segar. Selain keluarga, pertahankan hubungan dengan teman-teman lama. Hubungi mereka secara teratur, rencanakan pertemuan rutin, atau bahkan perjalanan bersama. Teman-teman sebaya memahami tantangan dan pengalaman yang sama, sehingga dapat memberikan dukungan dan pemahaman yang unik. Berbagi kenangan masa lalu, tertawa bersama, dan saling mendukung dalam menghadapi tantangan usia lanjut dapat memperkuat ikatan persahabatan dan memberikan kebahagiaan yang mendalam. Penting juga untuk membangun hubungan dengan orang-orang yang memiliki minat atau hobi yang sama. Bergabung dengan komunitas seperti kelompok membaca buku, kelompok berkebun, atau klub olahraga ringan bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk bertemu orang baru. Melalui kegiatan bersama, kita tidak hanya menjaga fisik tetap aktif, tetapi juga memperluas jaringan sosial yang mendukung kehidupan kita. Komunitas hobi biasanya memiliki atmosfer yang positif dan mendukung, di mana anggota saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan semangat. Ini menciptakan lingkungan yang ideal untuk membangun persahabatan baru yang bermakna. Klub buku, misalnya, tidak hanya memungkinkan Anda untuk tetap aktif secara mental melalui membaca dan diskusi, tetapi juga memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki minat intelektual yang sama. Diskusi tentang buku dapat menjadi jembatan untuk percakapan yang lebih dalam tentang kehidupan, filosofi, dan pengalaman personal. Kelompok berkebun dapat menjadi tempat untuk berbagi tips praktis, bertukar tanaman, dan menikmati keindahan alam bersama-sama. Kegiatan volunteer atau sukarela juga merupakan cara yang sangat baik untuk membangun koneksi sosial sambil memberikan kontribusi yang bermakna kepada masyarakat. Bekerja bersama untuk tujuan yang baik menciptakan ikatan yang kuat antara sesama volunteer. Anda bisa bergabung dengan organisasi kemanusiaan, rumah sakit, sekolah, atau lembaga keagamaan. Aktivitas volunteer memberikan rasa tujuan dan makna, sekaligus memungkinkan Anda bertemu dengan orang-orang yang memiliki nilai dan komitmen yang sama. Di zaman sekarang, teknologi bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk tetap terhubung dengan orang lain. Meskipun mungkin sulit bagi sebagian orang untuk beradaptasi, menggunakan video call atau media sosial bisa membuat kita merasa lebih dekat dengan dunia luar. Dengan hanya beberapa ketukan di layar ponsel, kita bisa berbicara dengan anak cucu, sahabat, atau teman-teman lama yang mungkin jauh di tempat lain. Teknologi ini memungkinkan kita tetap merasa terhubung dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial meskipun jarak memisahkan. Platform seperti WhatsApp, Zoom, atau Skype dapat membantu Anda tetap terhubung dengan keluarga dan teman-teman. Grup chat keluarga memungkinkan Anda untuk tetap update dengan kehidupan sehari-hari kerabat, berbagi foto, dan memberikan dukungan. Video call memberikan pengalaman yang lebih personal dibandingkan hanya berbicara melalui telepon, karena Anda dapat melihat ekspresi wajah dan bahasa tubuh orang yang Anda ajak bicara. Media sosial seperti Facebook dapat membantu Anda menemukan kembali teman-teman lama dan tetap terhubung dengan komunitas yang lebih luas. Namun, penting untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan tidak membiarkannya menggantikan interaksi tatap muka yang sesungguhnya. Bagi mereka yang kurang familiar dengan teknologi, jangan ragu untuk meminta bantuan dari anak, cucu, atau teman yang lebih mahir. Belajar menggunakan teknologi bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan dan memberdayakan. Mulailah dengan fitur-fitur dasar dan secara bertahap eksplorasi fungsi yang lebih advance. Banyak komunitas dan perpustakaan yang menawarkan kelas komputer khusus untuk senior, yang dapat menjadi cara yang baik untuk belajar sambil bertemu orang-orang baru. Menjaga hubungan sosial yang sehat adalah salah satu cara terbaik untuk tetap mandiri dan bahagia di usia lanjut. Lingkaran sosial yang positif akan memberikan dukungan emosional, memperpanjang umur, dan mengurangi risiko depresi. Dengan membangun koneksi yang kuat, baik secara langsung maupun melalui teknologi, kita dapat menjalani masa tua dengan lebih bermakna dan penuh warna. Hubungan yang berkualitas tidak hanya tentang kuantitas, tetapi juga tentang kedalaman dan kualitas interaksi. Lebih baik memiliki beberapa hubungan yang dekat dan bermakna daripada banyak hubungan yang superficial. Investasikan waktu dan energi untuk memelihara hubungan-hubungan yang paling penting bagi Anda. Rahasia ketiga, mengelola keuangan dengan bijak.
Mengelola keuangan dengan bijak adalah salah satu langkah penting untuk menjaga kemandirian di usia 60 tahun ke atas. Dengan perencanaan yang matang, kita bisa memastikan kebutuhan hidup sehari-hari tetap tercukupi tanpa harus bergantung pada orang lain. Mengatur keuangan dengan bijak bukan berarti hidup dengan kekurangan, tetapi lebih pada bagaimana kita memprioritaskan dan mengelola pengeluaran secara efisien. Ini memberi kita kebebasan dan ketenangan pikiran, mengetahui bahwa kita dapat menghadapinya sendiri tanpa merasa khawatir. Keuangan yang terkelola dengan baik memberikan rasa aman dan memungkinkan kita untuk membuat pilihan hidup berdasarkan keinginan, bukan keterpaksaan karena keterbatasan finansial. Salah satu hal utama yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan dana pensiun. Di usia lanjut, dana pensiun menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa dana pensiun yang ada cukup untuk menghidupi kita dalam jangka panjang. Jika belum memiliki dana pensiun yang memadai, menabung mulai sekarang meskipun sedikit demi sedikit akan membantu meringankan beban di masa depan. Selain itu, memiliki dana darurat untuk kebutuhan mendesak seperti perbaikan rumah atau pengeluaran tak terduga juga sangat penting. Ini memberi kita rasa aman dan mengurangi stres saat menghadapi situasi tak terduga. Dana darurat sebaiknya setara dengan Juni 12 bulan pengeluaran hidup, dan disimpan dalam bentuk yang mudah diakses seperti tabungan atau deposito berjangka pendek. Dana ini tidak boleh digunakan untuk keperluan sehari-hari, tetapi benar-benar dikhususkan untuk situasi darurat seperti kebutuhan medis yang tidak terduga, perbaikan rumah yang mendesak, atau situasi krisis lainnya. Memiliki dana darurat yang cukup akan memberikan ketenangan pikiran yang luar biasa, karena Anda tahu bahwa Anda dapat menghadapi situasi sulit tanpa harus meminjam uang atau bergantung pada orang lain. Membuat anggaran sederhana adalah cara terbaik untuk mengontrol pengeluaran. Dengan merinci setiap pemasukan dan pengeluaran, kita dapat melihat di mana saja uang kita pergi dan mengidentifikasi area yang bisa dikurangi. Misalnya, mengurangi pengeluaran untuk hiburan atau makan di luar dapat membantu menambah tabungan untuk kebutuhan lain yang lebih penting. Mengatur anggaran juga memungkinkan kita untuk memisahkan dana untuk hal-hal yang lebih penting seperti biaya perawatan kesehatan yang cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Anggaran yang efektif harus realistis dan fleksibel. Mulailah dengan mencatat semua pengeluaran selama sebulan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pola spending Anda. Kategorikan pengeluaran menjadi kebutuhan pokok seperti makanan, hunian, dan kesehatan, serta pengeluaran diskresioner seperti hiburan, hobi, dan perjalanan. Setelah memahami pola pengeluaran, tetapkan batas untuk setiap kategori dan usahakan untuk mematuhinya. Review anggaran secara berkala dan sesuaikan sesuai dengan perubahan kebutuhan atau situasi keuangan. Teknologi dapat membantu dalam pengelolaan anggaran. Ada banyak aplikasi mobile yang dapat membantu melacak pengeluaran, mengategorikan transaksi, dan memberikan laporan keuangan yang mudah dipahami. Bahkan spreadsheet sederhana di komputer dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mengelola anggaran. Yang terpenting adalah konsistensi dalam pencatatan dan review berkala. Berinvestasi secara bijak juga bisa menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kestabilan finansial di masa tua. Memilih investasi yang rendah risiko seperti obligasi atau reksadana bisa memberikan penghasilan tambahan tanpa harus khawatir dengan fluktuasi pasar yang tajam. Memahami instrumen investasi yang ada dan memilih yang sesuai dengan profil risiko kita sangat penting untuk memastikan masa depan yang lebih aman. Dengan perencanaan yang baik, kita bisa mengoptimalkan dana yang ada tanpa perlu mengambil risiko besar. Di usia lanjut, prioritas investasi harus bergeser dari pertumbuhan agresif menjadi pelestarian modal dan penghasilan yang stabil. Obligasi pemerintah, deposito berjangka, dan reksadana pendapatan tetap adalah pilihan yang relatif aman. Diversifikasi portofolio tetap penting, tetapi porsi saham sebaiknya dikurangi untuk mengurangi volatilitas. Konsultasikan dengan penasihat keuangan yang berpengalaman untuk mendapatkan strategi investasi yang sesuai dengan situasi dan tujuan finansial Anda. Penting juga untuk memahami inflasi dan dampaknya terhadap daya beli. Uang yang disimpan di bawah kasur atau dalam rekening tabungan biasa akan kehilangan nilai seiring waktu karena inflasi. Investasi yang memberikan return yang setidaknya sejalan dengan tingkat inflasi diperlukan untuk mempertahankan daya beli di masa depan. Selain itu, merencanakan biaya medis di masa depan adalah hal yang tidak boleh diabaikan. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan akan perawatan kesehatan pasti meningkat. Memiliki asuransi kesehatan atau tabungan khusus untuk biaya medis akan membantu kita menghadapi situasi darurat tanpa harus merasa terbebani. Biaya kesehatan di usia lanjut bisa sangat signifikan, termasuk biaya untuk check-up rutin, obat-obatan, perawatan gigi, dan kemungkinan perawatan jangka panjang. Asuransi kesehatan yang komprehensif adalah investasi yang sangat penting. Pahami dengan baik apa saja yang ditanggung oleh asuransi Anda, termasuk batas coverage,
deductible, dan prosedur klaim. Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk memiliki asuransi tambahan yang mengcover perawatan jangka panjang atau long-term care insurance. Perawatan jangka panjang seperti home care atau nursing home bisa sangat mahal dan jarang ditanggung oleh asuransi kesehatan biasa. Selain asuransi, pertimbangkan juga untuk menyisihkan dana khusus untuk kesehatan. Dana ini dapat digunakan untuk biaya yang tidak ditanggung asuransi, perawatan alternatif, atau untuk meningkatkan kualitas perawatan kesehatan. Investasi dalam kesehatan preventif seperti check-up rutin, vaksinasi, dan gaya hidup sehat dapat membantu mengurangi biaya kesehatan jangka panjang. Perencanaan estate atau warisan juga merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan di usia lanjut. Buatlah surat wasiat yang jelas dan update secara berkala. Pertimbangkan untuk membuat trust jika memiliki aset yang signifikan. Diskusikan rencana keuangan dengan keluarga agar mereka memahami situasi finansial Anda dan dapat membantu jika diperlukan. Transparansi dalam hal keuangan dengan keluarga terdekat dapat mencegah konflik dan memastikan keinginan Anda dihormati. Dengan merencanakan keuangan secara bijak dan hati-hati, kita bisa menikmati masa tua dengan lebih tenang tanpa khawatir akan masalah keuangan. Kemandirian finansial memberikan freedom untuk membuat pilihan hidup berdasarkan keinginan dan nilai-nilai personal, bukan karena keterpaksaan ekonomi. Ini memungkinkan kita untuk tetap murah hati dengan orang yang kita sayangi, mendukung kegiatan dan organisasi yang kita pedulikan, dan menikmati hidup tanpa rasa khawatir yang berlebihan tentang masa depan. Rahasia keempat, menjaga kesehatan mental dan emosional. Kesehatan mental menjadi semakin penting di usia 60 tahun ke atas karena kondisi ini sangat mempengaruhi kualitas hidup kita secara keseluruhan. Seiring bertambahnya usia, banyak hal yang berubah, baik fisik maupun emosional. Terkadang perubahan ini bisa menimbulkan perasaan cemas, takut, atau bahkan kesepian. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental bukan hanya sekedar menjaga pikiran tetap positif, tetapi juga menciptakan kebiasaan yang dapat memperkuat daya tahan emosional agar kita tetap mampu menghadapi tantangan hidup dengan bijaksana. Kesehatan mental di usia lanjut sangat erat kaitannya dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, menerima keterbatasan yang muncul seiring usia, dan tetap mempertahankan sense of purpose dalam hidup. Banyak orang mengalami krisis identitas ketika memasuki masa pensiun atau ketika anak-anak sudah mandiri. Perasaan tidak berguna atau kehilangan tujuan hidup dapat memicu depresi dan kecemasan. Oleh karena itu, penting untuk secara proaktif menjaga kesehatan mental melalui berbagai strategi yang terbukti efektif. Salah satu teknik yang sangat bermanfaat untuk menjaga kestabilan emosional adalah meditasi. Meditasi membantu menenangkan pikiran dan mengurangi kecemasan serta meningkatkan kemampuan untuk hidup di saat ini tanpa terperangkap dalam kekhawatiran masa depan. Dengan meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk duduk tenang dan fokus pada pernapasan, kita bisa merasakan ketenangan yang mendalam. Meditasi tidak harus rumit atau memerlukan peralatan khusus. Cukup duduk dengan nyaman, tutup mata, dan fokus pada napas yang masuk dan keluar. Ketika pikiran mengembara, dengan lembut arahkan kembali perhatian pada napas. Praktek yang konsisten, bahkan hanya Oktober 15 menit setiap hari, dapat memberikan manfaat yang signifikan untuk kesehatan mental. Teknik lain yang serupa adalah mindfulness, yaitu berlatih untuk sepenuhnya hadir dalam setiap momen tanpa penilaian atau gangguan dari pikiran lain. Hal ini dapat membantu kita mengatasi stres dan perasaan negatif yang muncul. Mindfulness dapat dipraktikkan dalam aktivitas sehari-hari seperti makan, berjalan, atau bahkan saat melakukan pekerjaan rumah. Kuncinya adalah memberikan perhatian penuh pada apa yang sedang dilakukan saat ini, merasakan setiap sensasi, dan menerima pengalaman tersebut tanpa judgement. Praktek mindfulness membantu mengurangi rumination atau kecenderungan untuk terus memikirkan hal-hal negatif yang dapat memicu depresi dan kecemasan. Ini juga meningkatkan kemampuan untuk menikmati momen-momen sederhana dalam hidup, yang seringkali terlewatkan ketika pikiran kita terlalu sibuk dengan kekhawatiran masa depan atau penyesalan masa lalu. Selain meditasi dan mindfulness, journaling atau menulis jurnal juga dapat menjadi cara yang efektif untuk menjaga kesehatan mental. Menulis perasaan dan pikiran di atas kertas memberi ruang untuk mengungkapkan emosi yang mungkin sulit diungkapkan secara verbal. Ini bisa membantu kita melepaskan ketegangan batin dan memberikan perspektif baru tentang situasi yang dihadapi. Dengan menulis secara rutin, kita dapat lebih mengenali perasaan kita sendiri dan menemukan solusi untuk masalah yang sedang dihadapi. Journaling dapat dilakukan dalam berbagai format. Beberapa orang lebih suka menulis refleksi harian tentang peristiwa dan perasaan mereka. Yang lain mungkin lebih suka menulis tentang hal-hal yang mereka syukuri setiap hari, yang dapat membantu menggeser fokus dari hal-hal negatif ke hal-hal positif dalam hidup. Ada juga yang menulis tentang impian dan tujuan mereka, yang dapat membantu menjaga motivasi dan sense of purpose.
Tidak ada cara yang benar atau salah dalam journaling, yang penting adalah kejujuran dan konsistensi. Menulis memoir atau cerita hidup juga dapat menjadi bentuk terapi yang sangat bermanfaat. Proses mengingat dan menulis tentang pengalaman hidup membantu kita untuk memproses kejadian-kejadian penting, mengidentifikasi pola-pola dalam hidup kita, dan menemukan makna dalam pengalaman yang telah kita lalui. Ini juga dapat menjadi warisan yang berharga untuk keluarga dan generasi yang akan datang. Menghindari stres berlebihan juga sangat penting di usia lanjut. Menghadapi banyak perubahan di usia tua bisa menambah beban pikiran jika kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Salah satu cara untuk menghindari stres adalah dengan menerima bahwa perubahan itu adalah bagian dari kehidupan. Tubuh kita mungkin tidak sekuat dulu dan ritme hidup kita pun mungkin lebih lambat, tetapi itu semua adalah proses alami. Dengan menerima kenyataan ini, kita bisa lebih mudah menyesuaikan diri dan tidak terperangkap dalam perasaan frustrasi atau kesal. Akseptansi atau penerimaan adalah keterampilan yang sangat penting untuk dikembangkan di usia lanjut. Ini tidak berarti menyerah atau pasrah, tetapi lebih tentang memahami dan menerima realitas situasi kita saat ini. Ketika kita menerima keterbatasan yang muncul seiring usia, kita dapat mengalihkan energi dari perlawanan yang sia-sia menjadi adaptasi yang konstruktif. Misalnya, jika kita tidak lagi bisa berlari seperti dulu, kita bisa beralih ke aktivitas fisik yang lebih sesuai seperti berjalan kaki atau berenang. Strategi coping yang sehat sangat penting untuk mengelola stres dan emosi negatif. Beberapa strategi yang efektif termasuk teknik pernapasan dalam, progressive muscular relaxation, dan visualization. Teknik pernapasan dalam dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja ketika merasa stres. Ambil napas dalam-dalam melalui hidung, tahan sejenak, kemudian keluarkan perlahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali hingga merasa lebih tenang. Progressive muscular relaxation melibatkan mengencangkan dan mengendurkan kelompok otot secara berurutan, mulai dari jari kaki hingga kepala. Teknik ini membantu mengurangi ketegangan fisik yang sering menyertai stres emosional. Visualization atau imajinasi terpandu melibatkan membayangkan tempat atau situasi yang tenang dan menyenangkan untuk membantu mengurangi kecemasan dan stres. Menjaga hubungan yang positif dan menghindari toxic relationship juga krusial untuk kesehatan mental. Jika ada hubungan dalam hidup Anda yang terus-menerus menyebabkan stres, drama, atau perasaan negatif, pertimbangkan untuk membatasi interaksi atau bahkan mengakhiri hubungan tersebut jika perlu. Life is too short untuk dihabiskan dengan orang-orang yang tidak menghargai atau mendukung Anda. Sebaliknya, investasikan waktu dan energi pada hubungan yang saling mendukung, menginspirasi, dan membawa kebahagiaan. Penting juga untuk tidak ragu mencari bantuan profesional jika merasa kesulitan mengelola kesehatan mental sendiri. Stigma terhadap terapi atau konseling sudah semakin berkurang, dan banyak orang di usia lanjut yang mendapat manfaat besar dari berbicara dengan psikolog atau konselor. Terapi dapat membantu mengatasi depresi, kecemasan, grief, atau masalah emosional lainnya. Bahkan jika tidak ada masalah serius, terapi dapat menjadi ruang yang aman untuk mengeksplorasi perasaan, mendapatkan perspektif baru, dan mengembangkan strategi coping yang lebih efektif. Akhirnya, menjaga kesehatan mental dan emosional di usia 60 tahun ke atas berarti memberikan perhatian khusus pada perasaan kita, menghindari beban emosional yang tidak perlu, mempraktikkan teknik yang menenangkan pikiran dan menerima perubahan usia dengan bijaksana adalah cara-cara yang akan membantu kita menjalani masa tua dengan damai dan bahagia. Semua ini berkontribusi pada kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan di mana kita dapat menikmati hari-hari tanpa beban pikiran yang berlebihan. Ingatlah bahwa meminta bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan, dan investasi dalam kesehatan mental adalah salah satu gift terbaik yang dapat kita berikan pada diri sendiri. Rahasia kelima, menciptakan tujuan hidup yang baru. Menemukan tujuan hidup yang baru di usia 60 tahun ke atas adalah salah satu kunci untuk mempertahankan semangat dan rasa bahagia. Ketika usia bertambah, kita mungkin merasa sudah selesai dengan sebagian besar pencapaian hidup, tetapi sebenarnya ini adalah waktu yang tepat untuk mencari makna baru. Tujuan hidup yang baru bisa datang dari berbagai bentuk. Mungkin Anda ingin menjadi sukarelawan, memberikan waktu dan tenaga untuk membantu mereka yang membutuhkan atau menjadi mentor bagi generasi yang lebih muda. Membagikan pengalaman dan pengetahuan yang telah kita kumpulkan selama bertahun-tahun dapat memberi rasa pencapaian yang sangat memuaskan. Having a sense of purpose adalah salah satu faktor terpenting untuk well-being di usia lanjut. Research menunjukkan bahwa orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas cenderung hidup lebih lama, memiliki kesehatan mental yang lebih baik, dan merasa lebih puas dengan hidup mereka. Purpose memberikan alasan untuk bangun setiap pagi, motivasi untuk tetap aktif, dan sense of meaning yang mengatasi tantangan dan kesulitan yang mungkin muncul. Hidup mandiri tidak hanya tentang menjalani hari-hari tanpa bergantung pada orang lain, tetapi juga tentang terus berkembang dan memberi kontribusi bagi masyarakat.
Mengambil bagian dalam kegiatan sosial seperti menjadi relawan di panti jompo atau organisasi kemanusiaan memberikan kita rasa bahwa kita masih memiliki peran penting. Melalui kontribusi ini, kita bisa merasa dibutuhkan dan memberikan dampak positif bagi orang lain yang pada gilirannya memperkaya hidup kita sendiri. Ini adalah cara yang sangat baik untuk menjaga jiwa tetap muda dan penuh semangat. Ada banyak cara untuk terlibat dalam kegiatan volunteer yang sesuai dengan minat dan kemampuan Anda. Jika Anda memiliki background di bidang pendidikan, Anda bisa menjadi tutor atau mentor untuk anak-anak atau dewasa muda. Jika Anda memiliki keahlian di bidang bisnis, Anda bisa membantu entrepreneur muda atau UMKM. Jika Anda suka memasak, Anda bisa membantu di soup kitchen atau food bank. Jika Anda menyukai hewan, Anda bisa menjadi volunteer di animal shelter. Pilihan volunteer work sangat beragam, dan hampir pasti ada yang sesuai dengan passion dan kemampuan Anda. Volunteer work tidak hanya bermanfaat bagi yang membutuhkan, tetapi juga memberikan banyak manfaat bagi volunteer itu sendiri. Ini memberikan struktur dan rutinitas, kesempatan untuk bertemu orang-orang baru, rasa pencapaian dan kepuasan, serta perspektif baru tentang kehidupan. Banyak volunteer melaporkan bahwa mereka mendapat lebih banyak dari pengalaman volunteer dibandingkan yang mereka berikan. Selain itu, banyak orang yang menunda passion mereka selama bertahun-tahun karena kesibukan hidup atau tanggung jawab lainnya. Di usia lanjut kita memiliki kesempatan untuk mengejar passion yang tertunda. Apakah itu melukis, menulis, atau bahkan belajar memainkan alat musik, mengejar hal yang kita cintai, memberi kebahagiaan dan rasa pemenuhan. Aktivitas ini tidak hanya menyegarkan pikiran, tetapi juga memberi tujuan yang jelas sehingga hari-hari kita menjadi lebih bermakna. Mengejar passion di usia lanjut bisa sangat liberating karena kita tidak lagi dibatasi oleh tekanan untuk sukses secara komersial atau mendapat pengakuan dari orang lain. Kita bisa mengejar aktivitas ini purely untuk kesenangan dan kepuasan personal. Ini adalah waktu untuk mengeksplorasi kreativitas tanpa judgment atau expectation. Banyak orang menemukan talenta atau minat baru yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Pembelajaran seumur hidup adalah konsep yang sangat penting di era modern ini. Otak manusia memiliki neuroplastisi yang memungkinkan kita untuk terus belajar dan berkembang sepanjang hidup. Mempelajari skill baru, bahasa baru, atau subjek yang selama ini menarik minat kita dapat memberikan stimulasi mental yang sangat berharga. Banyak universitas dan community college yang menawarkan program khusus untuk senior, atau Anda bisa memanfaatkan platform online learning yang tersedia. Entrepreneurship di usia lanjut juga menjadi tren yang semakin populer. Banyak orang yang memulai bisnis baru setelah pensiun, memanfaatkan pengalaman, network, dan wisdom yang telah mereka kumpulkan selama karir mereka. Bisnis ini tidak harus besar atau kompleks. Bisa jadi bisnis kerajinan tangan, konsulting di bidang ekspertise Anda, atau bahkan food business jika Anda suka memasak. Yang penting adalah bahwa bisnis ini memberikan Anda purpose, tantangan intelektual, dan mungkin penghasilan tambahan. Contoh inspiratif banyak ditemukan dalam kehidupan orang-orang lanjut usia yang terus aktif dan menemukan kebahagiaan baru. Seorang nenek yang memulai bisnis kerajinan tangan atau seorang kakek yang menjadi mentor di bidang teknologi menunjukkan bahwa usia tidak menghalangi kita untuk mengejar impian. Mereka bukan hanya hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi juga memberi dampak positif bagi orang lain. Kehidupan yang penuh dengan aktivitas dan tujuan membuat mereka merasa lebih muda dan penuh energi meskipun sudah berada di usia yang lebih matang. Ada juga banyak contoh dari orang-orang terkenal yang mencapai kesuksesan besar di usia lanjut. Grandma Moses mulai melukis di usia 78 dan menjadi salah satu pelukis folk art paling terkenal di Amerika. Colonel Sanders baru memulai franchise KFC di usia 65. Laura Ingalls Wilder baru menerbitkan buku Little House on the Prairie pertamanya di usia 65. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baru dan bermakna. Penting juga untuk mempertimbangkan legacy atau warisan yang ingin kita tinggalkan. Ini bisa berupa warisan material seperti properti atau uang, tetapi juga warisan imaterial seperti nilai-nilai, wisdom, atau karya yang kita ciptakan. Banyak orang di usia lanjut yang mulai menulis memoir atau family history untuk generasi yang akan datang. Yang lain mungkin memilih untuk mengajar atau mentor generasi muda untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka. Ada juga yang memilih untuk terlibat dalam cause atau movement yang mereka pedulikan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Travel atau perjalanan juga bisa menjadi tujuan hidup yang baru dan menarik. Jika kesehatan dan finansial memungkinkan, usia lanjut bisa menjadi waktu yang tepat untuk mengeksplorasi tempat-tempat yang selama ini ingin dikunjungi. Travel tidak harus expensive atau eksotik. Bisa jadi road trip ke kota-kota terdekat, mengunjungi museum atau situs bersejarah, atau bahkan walking tour di neighborhood sendiri untuk melihat tempat familiar dengan mata yang baru.
Travel memberikan stimulasi mental, exposure ke budaya dan perspektif baru, dan memories yang berharga. Menciptakan tujuan hidup yang baru adalah langkah penting untuk menjaga semangat hidup dan mandiri. Dengan menemukan aktivitas yang memberi makna, kita tidak hanya menjaga tubuh dan pikiran tetap sehat, tetapi juga memperkaya kehidupan dengan kebahagiaan yang datang dari berkontribusi dan berkembang. Tidak ada kata terlambat untuk menemukan tujuan baru, dan hidup mandiri berarti terus berusaha untuk menjadi lebih baik, lebih bijak, dan lebih bahagia. Penting untuk diingat bahwa tujuan hidup tidak harus grand atau ambisius. Tujuan yang sederhana seperti menjadi grandparent yang lebih involved, menjaga kebun yang indah, atau menulis surat untuk keluarga juga sangat bermakna. Yang penting adalah bahwa tujuan tersebut personal dan meaningful untuk Anda. Di usia 60 tahun ke atas, hidup bukanlah tentang berdiam diri atau menunggu waktu berlalu. Sebaliknya, ini adalah saat yang penuh potensi untuk terus berkembang, mencari tujuan baru, dan menikmati setiap momen. Dengan menjaga kesehatan fisik, mental, dan emosional serta menciptakan tujuan hidup yang memberi makna, kita bisa menjalani hari-hari dengan penuh semangat dan kemandirian. Hidup mandiri bukan hanya soal tidak bergantung pada orang lain, tetapi tentang tetap aktif, bahagia, dan memberi kontribusi bagi lingkungan sekitar. Implementasi dari kelima rahasia ini memerlukan komitmen dan konsistensi. Perubahan tidak terjadi dalam semalam, tetapi dengan langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, kita dapat mencapai kehidupan yang mandiri dan memuaskan. Mulailah dengan satu atau dua area yang paling menarik atau mendesak bagi Anda, kemudian secara bertahap ekspansikan ke area lainnya. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menjaga diri, merencanakan keuangan, membina hubungan, dan mengejar passion dapat membawa perubahan besar dalam hidup. Jangan pernah meremehkan kekuatan kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh perhatian, karena pada akhirnya kebahagiaan dan kemandirian datang dari pilihan yang kita buat setiap hari. Semua ini memberikan kesempatan untuk merasakan hidup yang lebih bermakna, lebih penuh, dan lebih kaya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Pada usia 60 tahun atau lebih, kita masih memiliki banyak waktu untuk menjelajahi dunia baru yang menanti. Teruslah mencari kebahagiaan, berkontribusi kepada orang lain, dan menjaga semangat hidup, karena kehidupan yang mandiri dan bahagia adalah hak setiap orang, tidak peduli berapa usia kita. Ingatlah bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk membuat pilihan yang membawa kita lebih dekat kepada kehidupan yang kita inginkan. Kemandiran di usia lanjut adalah perjalanan, bukan destinasi, dan setiap langkah dalam perjalanan ini membawa kita kepada versi terbaik dari diri kita sendiri.